Tonton sampai habis ya. Pasar induk yang tidak kunjung ditempatin. Kemungkinan besar merujuk pada isu pedagang di pasar induk yang belum terkelola dengan baik, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penataan yang tidak rapi, kurangnya fasilitas, persaingan tidak sehat, atau penegakan aturan yang lemah, yang membuat kondisi tidak ideal bagi para pedagang untuk berjualan. Ditempatin, mengacu pada kondisi pasar yang tertata rapi dan diisi oleh pedagang secara terorganisir. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan masalah ini. Penataan yang tidak teratur. Ketiadaan zona atau lapak yang jelas dapat menyebabkan kekacauan. Fasilitas yang kurang. Pasar induk membutuhkan fasilitas pendukung seperti tempat parkir yang memadai, toilet, dan akses jalan yang baik untuk kelancaran operasional. Persaingan tidak sehat. Persaingan yang tidak terkontrol bisa menimbulkan gesekan antar pedagang. Pengelolaan yang lemah. Manajemen pasar yang tidak efektif dapat menyebabkan masalah penataan dan keamanan. Pelaksanaan aturan, tidak adanya aturan yang tegas atau penegakan. Aturan yang lemah bisa membuat pedagang tidak disiplin. Perubahan pasar, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen juga bisa mempengaruhi operasional pasar tradisional. Tebing tinggi disebut kota langganan banjir karena lokasinya berada di hilir dua sungai besar, yaitu Sungai Padang dan Sungai Bahilang, yang sering meluap akibat curah hujan tinggi di daerah hulu dan di dalam kota itu sendiri. Kondisi ini diperparah oleh faktor seperti intensitas hujan yang ekstrim dan mungkin adanya perubahan lahan yang mengurangi resapan air. Penyebab utama banjir di tebing tinggi. Luapan sungai besar, dua sungai utama. Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Meluap akibat curah hujan tinggi. Terutama dari daerah hulu di Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai. Banjir kiriman, air dari daerah hulu yang lebih tinggi akan mengalir deras ke kota tebing tinggi, menyebabkan banjir kiriman yang bisa terjadi tiba-tiba. Intensitas hujan tinggi. Saat curah hujan tinggi terjadi baik di hulu maupun di dalam kota secara bersamaan. Kapasitas tampung sungai tidak mampu menampung debit air yang besar. Dampak dan riwayat banjir. Merendam ribuan rumah, banjir seringkali menggenangi ribuan rumah warga. Serta fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah. Mengganggu aktivitas. Banjir merendam jalan raya sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian terganggu. Kondisi historis. Kota ini pernah mengalami banjir besar pada tahun 2001 yang merendam kota selama 3 hari berturut-turut. Seperti yang dicatat di julukan, Kota Seribu Cafe, untuk tebing tinggi tidak resmi dan kurang umum. Julukan yang lebih dikenal dan melekat pada kota tebing tinggi adalah Kota Lemang. Julukan ini didapat karena lemang merupakan makanan khas yang sangat populer di kota tersebut, bahkan sejak sekitar tahun 1950-an. Adapun alasan mengapa beberapa pihak menyebut tebing tinggi sebagai Kota Seribu Cafe adalah karena pertumbuhan kafe yang pesat dan banyaknya tempat nongkrong yang bermunculan, terutama di kalangan anak muda. Namun, julukan ini lebih merupakan istilah populer di media sosial atau percakapan sehari-hari, bukan julukan historis seperti Kota Lemang. Sebagai perbandingan, ada kota lain di Sumatera Utara, yaitu Tanjung Balai, yang memiliki julukan Kota Kerang. Menurut kalian ada tambahan lagi tidak? Tulis di komen.